Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan umur kepada kita semua, sehingga alhamdulillah masih diberikan umur dan kesehatan, tentunya untuk bisa melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring. Selamat siang, selamat pagi untuk anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswa ibu kelas 10 di SMA Negeri 24 Garut. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu Iska Fatmawati. Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Salam kenal untuk semuanya. Alhamdulillah ibu di tahun ini, di tahun ajaran 2020-2021 bisa bergabung menjadi guru baru di SMA 24 Garut. Baiklah anak-anakku semua, khususnya anak-anak ibu kelas 10, langsung saja untuk materi perdana kita di semester 2, kita akan langsung saja membahas bab 6 tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, pada bahasan materi kita kali ini, yang akan kita bahas di sini adalah tentang bagaimana sih kita meniti hidup dengan jalan yang mulia. Karena itu di sini akan kita bahas atau akan kita analisis Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Di mana di sini adalah salah satu ayat yang di dalamnya diketahui dan diperoleh nilai dan perilaku mulia yang terdiri dari yang pertama, hidup mulia dengan pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Kemudian perilaku mulia yang kedua adalah hidup mulia dengan prasangka baik atau husnuzon. Dan yang ketiga dari Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10 dan ke-12 adalah hidup mulia dengan persaudaraan dan atau ukhuwah. Anak-anakku semuanya kelas 10, sering sekali kita mendengar kalimat seperti ini. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang bermakna ajakan untuk hidup secara mulia. Artinya kita dituntut hidup di dunia tidak hanya memikirkan dunia saja, tetapi juga yang harus kita pikirkan adalah akhirat juga. Akhirat adalah utama. Jika direnungkan makna daripada ungkapan tersebut, hidup mulia atau mati syahid, itu sangat dalam. Hidup mulia adalah dambaan dari setiap manusia ketika hidup di dunia. Sedangkan mati syahid itu adalah dambaan manusia untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, yaitu mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ungkapan yang selalu memotivasi orang beriman agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, yuk kita bahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan, dengan mujahadah an-nafs, dengan husnudzon dan ukhuwah. Langsung saja, bahasan yang pertama adalah yuk kita memahami apa sih makna dari mujahadah an-nafs atau pengendalian diri, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Next, yang pertama adalah pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri itu disebut juga mujahadah an-nafs. Adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti contohnya sikap serakah, kemudian tamak, dan lain sebagainya. Nah, dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu cara atau sarana mengendalikan diri. Nah, hal tersebut itu berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa di antaramu mampu menikah, hendaklah menikah. Yang demikian itu amal menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia puasa as-saum, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari.
Jadi dari hadis ini jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memahami prasangka baik atau husnudzon. Prasangka baik atau husnudzon itu berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking ya, dalam terminologi Islam itu dikenal dengan istilah husnuzon. Husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif tentang apa yang diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah su'udzon atau buruk sangka. Su'udzon yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar tentunya. Nah, dalam ilmu akhlak itu husnuzon itu dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah, yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah husnuzon kepada orang lain. Prasangka baik adalah sifat yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka yang buruk atau su'udzon adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Mengapa? Karena itu memiliki dampak negatif baik bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Oke. Yang ketiga adalah memahami persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam itu dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan atau kekeluargaan saja yang berdasarkan faktor keturunan atau juga yang lainnya. Tetapi yang dimaksud dengan ukhuwah atau persaudaraan di sini adalah persaudaraan yang diikat oleh sesama muslim atau dikenal dengan sebutan ukhuwah Islamiyah. Dan ada juga persaudaraan yang terikat karena sifat kemanusiaan atau sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengenal ras, suku, bangsa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dan ini disebut dengan ukhuwah insaniyah. Dan yang ketiga adalah ukhuwah atau persaudaraan yang karena kita sebangsa dan setanah air itu bersaudara, yang kita kenal dengan sebutan ukhuwah wataniyah. Oke, selanjutnya adalah apa saja sih ayat-ayat terkait dengan mujahadah, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, juga prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan ukhuwah. Nah, tadi sudah Ibu bahas, itu terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10 dan ke-12. Baiklah, akan kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tahassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12.
Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12 ini mengandung arti bahwa kita tidak boleh berprasangka jelek kepada orang lain. Oke, selanjutnya yang kedua adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kandungan ayat Quran Surah Al-Hujurat ini menegaskan ada dua hal pokok. Yang pertama adalah orang mukmin itu bersaudara. Kedua, perselisihan antar saudara itu kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan islah atau istilahnya perbaikan atau perdamaian. Oke. Seperti yang ada dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim yang lainnya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Oke, selanjutnya tadi sudah kita bahas ayat tentang pengendalian diri dan tentang ukhuwah. Selanjutnya, ada nggak hadis tentang itu? Tentu ada. Nah, di sini ada beberapa hadis tentang pengendalian diri, berprasangka baik, dan juga persaudaraan. Oke, next langsung saja. Hadis tentang pengendalian diri itu ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. La taghdab, jangan marah. Selanjutnya yang kedua adalah hadis tentang prasangka baik, yaitu ada dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Dan yang ketiga adalah hadis tentang persaudaraan atau ukhuwah, yaitu ada dalam hadis riwayat Muslim yang artinya bahwa perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencinta, saling mengasihi, saling menyayangi itu seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh mengalami sakit, akan menjalar ke semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Ya, barangkali anak-anakku semua sikap dalam pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan atau ukhuwah itu bisa kita lihat dari kisah Nabi Yusuf, kemudian juga dari kisah Qabil dan juga Habil, kemudian Habil dan Qabil, kemudian juga banyak sekali kisah-kisah yang mencerminkan tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan juga persaudaraan. Barangkali cukup sekian. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.